أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita bersama-sama syukur kehadirat Allah yang dengan inayah dan taufiknya dan barakah daripada usaha saudara-saudara, maka pengajian yang selama ini terhenti di jami' dapat kita mulai lagi bersama. Marilah kita bersyukur karena tidak kurang-kurangnya taufik dan inayah itu menghampiri kita. Semoga kita dapat memanfaatkan setiap detik yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sekedar menjarak rahmatnya dan memancing-mancing ridha-Nya. Semoga kita punya kehidupan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barakah di dunia sampai ke akhirat. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih saya pada saudara-saudara pemuda masyarakat Bangil khususnya atas desakan yang bertubi-tubi kepada saya agar pengajian ini dimulai dan usaha saudara yang tekun dan sabar sehingga Allah dengan rahmatnya menakdirkan kita mulai bertemu lagi di jami' ini pada malam 10 Muharram sebagaimana yang kita hidupi sekarang ini. Juga kepada saudara-saudara takmir yang menyetujui saran daripada para pemuda Islam di sini. Karenanya diktat malam ini sengaja saya turunkan dengan maksud mengajak saudara-saudara pemuda Islam pada khususnya merenungkan alinea per alinea, kata per kata dari diktat ini. Sebab masalahnya adalah merupakan topik masalah yang dibicarakan orang hari ini. Pemuda, akan kemana pemuda ini? Seluruh dunia Islam membicarakan persoalan seperti ini. Kalau dikatakan pemuda, tentu pemudinya juga ikut serta. Kemana barisan muda ini? Kemana arahnya? Di mana ia meletakkan dirinya dalam masyarakat yang ia hidup di tengah-tengahnya? Kebetulan ada salah seorang teman mahasiswa bernama Sujoko. Dialah yang mensinyalir adanya gejala-gejala seperti ini. Jadi ini
adalah daripada seorang temanmu sendiri, orang pemuda muslim, menggambarkan kehidupan pemuda di mana-mana, khususnya juga di Indonesia, tidak luput daripada persoalan yang kita lihat dalam diktat ini bersama. Judulnya Pemuda dengan Kebudayaan Loyo. Barangkali kata ini tidak sering kita dengar. Loyo itu artinya lesu atau malas, atau yang diistilahkan sekarang santai. Daripada kata-kata Sanskrit, santai itu artinya senang-senang, seperti orang melepaskan lelah, itu namanya santai. Keharusan membicarakan masalah ini sudah tidak boleh ditawar-menawar lagi, sebab tidak mungkin kita biarkan keadaan pemuda misalnya yang terhinggap penyakit ini, kita biarkan saja tanpa kita obati, tanpa kita ajak berpikir bersama. Tidak mungkin kita biarkan. Apa sebab? Sebab masalah ini akan membawa hancurnya negara. Yang membawa kebudayaan loyo ini adalah orang-orang subversi asing yang tidak senang kepada Indonesia, yang mengincar tanah airmu akan dicengkram lagi, walaupun tidak berbentuk penjajahan yang seperti 350 tahun itu, tapi penjajahan model sekarang, penjajahan rohani, penjajahan politik, penjajahan ekonomi, dan seterusnya. Sebelum itu mereka mengincar, mereka mengeluarkan air liur melihat ini bumi tanah air yang begini subur, kaya. Mananya yang diincar? Tahukah saudara-saudara? Pemudanya lebih dulu diincar. Sebab kalau ini yang merupakan soko guru ini kuat otaknya dengan ilmu pengetahuan, kuat dadanya dengan iman dan tauhid, kuat fisiknya, kuat ekonominya, tidak akan mereka bisa mimpikan akan datang menjajah Indonesia walaupun dalam bentuk apapun juga. Karenanya yang diserang sekarang ini pemudanya dan pemudinya, diluyukan, dilemeskan. Ada loyo akibat sesuatu yang tidak bisa ditahan, akibat kelaparan. Loyo, orang puasa itu kalau sudah sore lemes. Ada loyo akibat suatu penyakit, tetapi ini loyo yang dibikin-bikin. Kelihatan anak-anak orang mampu, badannya tegap, seger, tapi loyo. Apanya yang loyo? Otaknya loyo. Otaknya loyo, rohnya loyo. Karena itu, izinkanlah saya sebelum membawa acara ini, membawa kepada saudara-saudara contoh bahwa saya tidak membicarakan ini karena saya ingin menyinggung perasaan pemuda. Hasya Allah, sama sekali tidak. Pemuda itu adalah saya anggap anak saya, adik saya. Saya kasih sayang kepada pemuda-pemuda Islam di mana saja, khususnya di Bangil yang merupakan tempat hijrah saya. Tetapi bukan berarti saya diamkan kalau saya melihat sesuatu yang kurang disenangi oleh Allah, oleh Rasulullah, dan berbahaya buat saudara sendiri.
Kalau negaranya subur, makmur, pemudanya loyo, itu sama dengan mengundang kaum penjajah lekas datang. Bagaimana mereka akan menjajah kalau pemudanya kuat? Terang mestinya tunggu sampai loyo. Loyo itu mengenai 10 segi. Bagaimana yang saudara lihat di dalam diktat yang ada di tangan saudara itu. Lesu kerja, tidak ada semangat untuk kerja, baik kerja jasmani maupun kerja akal. Tidak ada semangat sama sekali, dan tidak bisa diajak ke situ. Segala macam kerja, kalau ia dipaksa untuk bekerja, dia merasa seperti ada yang memperkosa hak kebebasannya, mintanya bekerja sak maunya. Keranjingan menunda-nunda waktu kerja, atau melakukan kerja selambat mungkin. Jika ada ketentuan waktu, maka waktu dimulai akhir, dan supaya waktu berhenti jauh sebelum waktu yang ditentukan. Sudah terang kalau begini keadaannya, tidak akan ada suatu hasil. Tidak akan ada suatu hasil dari pekerjaan kita. Kalau tidak hasil, nanti kita cari kambing hitam. Bukan salah saya, itu yang salah. Sana menuding sana, cari kambing hitam. Lama-lama nuwun sewu, kambing hitamnya pun juga loyo. Terlalu banyak dituding orang, digunakan orang. Sekarang ini tidak bisa orang menyalahkan orang, sebab semuanya pada merasa tidak mau terikat dengan satu pekerjaan yang betul-betul rutin dan betul-betul menguntungkan, membawa hasil. Umat yang lain itu di dunia, katakan saja seperti Jepang. Jepang itu tidak mencapai taraf ini dalam ekonomi, melainkan setelah mereka bekerja keras. Bekerja keras tanpa ada, hampir tidak ada ganti-gantinya. Tiap rumah bekerja, tiap tangan bergerak. Maksud mereka tanah air kita supaya tidak membutuhkan orang lain. Akhirnya betul-betul tanah air mereka berdiri tegak, baru keluar sebagai tawanan perang 30 tahun atau 35 tahun dahulu. Tidak lama ini. Jerman Barat juga kalah perang, tetapi pemudanya tidak kehilangan semangat. Roh dari pemuda itu hidup, maka negaranya hidup lagi. Hidup lagi dalam arti kata yang sepenuhnya, kecuali bidang agama saya tidak bicara, sebab mereka itu negeri-negeri yang tidak banyak membicarakan